Baik, kita mulai dari belakang. Jadi kamar mandi ini juga sudah selesai dan eh, memang masih ada scaffolding tapi pekerjaan ini sudah selesai. Jangan lupa. Oke. Ini bagian kamar mandi dan ini bagian dari samping gereja. Ini bagian dari samping gereja. Ukuran gereja ini 18 kali 25 meter dan cukup banyak dana juga yang kita keluarkan untuk pembangunan ini. Dan Anda bisa lihat juga kita uh, buat juga untuk jalan berupa konblok untuk membuat setiap umat yang datang nyaman, tetapi juga untuk kebersihan gereja sehingga tidak langsung bersentuhan uh, antara tanah dan lantai. Nah, pepohonan belum ada, saudara-saudara. Tapi ini akan segera diselesaikan untuk itu semua. Oke. Nah, sekarang dari samping, ini dari samping. Ya. Sekarang kita menuju ke depan gereja. Ini adalah bagian depan gereja. Anda lihat jarak gereja ke jalan itu kira-kira ya 10 meter. Ini tangga menuju gereja. Dan ini tampilan depan gereja. Di sana ada 3 patung malaikat, Gabriel, Rafael, dan Mikael. Dan ini adalah tampilan depan gereja. Oke. Cukup bagus interiornya. Hanya memang bagian menara gereja ini belum selesai. Dikarenakan keterbatasan dana, tapi sampai saat ini menara ini diselesaikan hanya pada sampai tahap ini. Baik, ini tampilan gerejanya. Sebenarnya cukup bagus para saudara, ada 4 tiang besar. Dan ini adalah pintu depan gereja. Ya, ini adalah pintu depan gereja. Dan sekarang saya akan membuka gereja ini. Kita lihat dari saudara. Ini adalah bagian dari depan gereja. Bagian dalam gereja, sorry. Maksud saya bagian dalam gereja. Dan cukup bersih gerejanya. Memang sementara bangku belum bisa kita lengkapi penuh karena keterbatasan dana. Ini ada ruang pengakuan dosa, ada 2 pintu, dan ini ada jalan salib semua. Dan sampai di sini kita bisa lihat, kita coba ke tengah atau ke depan. Dan salib ini juga adalah sumbangan dari donatur yang berbaik hati. Dan ini adalah patung Maria Bunda Karmel. Sebagai catatan bahwa paroki ini stasi ini adalah bagian dari paroki Sidikalang yang digembalakan oleh Romo Karmel. Dan ini salibnya. Salib ini tingginya 5 meter, cukup besar, dan korpusnya sendiri setinggi 2,5 meter. Dan altar ini kita pilih dari altar batu alam. Ya, ini ukiran perjamuan, kita beli dari Kediri kalau tidak salah. Dan ini tampilannya. Gereja ini cukup bersih para saudara. Dan ini semua, dan Anda bisa lihat langit-langitnya, ceiling atau plafon sudah terpasang dengan baik, dan juga lampu-lampu saudara. Dan di atas ini ada balkon, hanya juga belum terisi karena keterbatasan dana untuk mencari bangku kayu.
Sementara kita memakai bangku yang lama dan ini sudah dicat dengan rapi. Oke. Jadi para saudara, gereja dengan ukuran 18 kali 25 ini sudah selesai, sudah diberkati dan sudah disyukuri pembangunannya bersama dengan Bapak Uskup pada tanggal 30 Juni hampir sebulan yang lalu. Oke, kita ini jalan ke lantai 2. Ini jalan ke lantai 2, para saudara. Oke, mungkin kita baik naik ke atas juga. Dan mungkin view dari atas juga cukup bagus ya. Kita bisa melihat kondisi gereja ini secara lebih menyeluruh. Para saudara, ini kondisi gerejanya. Meskipun gereja ini ada di jauh dari kota, tapi kita lihat nuansa lebih modern, klasik ya, klasik modern. Ini sebagian dari ide saya untuk membuat batu alam di sekitar sayap kiri dan kanan. Dan ini kondisinya. Oke, nah saudara, ini ada di Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara. Oke, kita lanjut terus. Pembangunan ini menelan biaya sekitar 4,5 miliar dan kalau dihitung-hitung cukup mahal juga, tapi saya kira ini worth it dengan hasil bangunannya. Sekarang saya keluar dari gereja dan Anda lihat semua gereja ini lalu kemudian bisa menjadi cukup bersih karena kita juga membuat konblok ya, sekeliling gereja kita konblok meskipun juga belum semua. Nah ini saudara, tambahan ini sakristi. Ini adalah sakristi dari stasi tersebut, gereja stasi atau kapel stasi tersebut. Ini adalah sakristi, tampilannya cukup modern. Kita juga sedikit berbau nuansa kafe ya, saudara. Ukurannya kira-kira mungkin 4 kali 10, para saudara, 4 kali 10. Dan dari sini memang dia bisa naik. Kita coba buka apakah kondisi ya, ternyata bisa. Ini kondisinya. Ini sakristi. Ini biasanya kalau imam datang untuk merayakan Ekaristi, biasanya disediakan ruang ganti. Hanya hingga saat ini juga masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi seperti meja, gantungan dan lain sebagainya. Dan ini saudara cukup sederhana dan ini ada juga dilengkapi dengan kamar mandi yang cukup oke lah ya. Dan kalau kita buka keluar ini juga kita bisa sambil duduk di sini ya. Cuman memang saudara ini langsung jurang ya. Ini jurang. Kalau Anda mendengarkan gemericik air sungai ya betul, di bawah ini juga cukup dalam sekitar 30 meter ada sungai. Dulu sebenarnya saya berpikir untuk membuat Gua Maria di sini, tapi saya kira itu harus dipikirkan secara lebih saksama. Jadi Gua Maria dan untuk jalan salib, tapi memang harus diamankan dulu soal pemberonjongan. Dan ini jalan dari sakristi menuju ke samping gereja. Jadi biasanya ada perarakan dari sini terus menuju ke samping gereja. Ini para saudara. Dan di bagian belakang juga memang masih belum selesai. Baik.
sebagaimana selalu saya berpikir tentang bahwa mencari dana ini adalah sebuah bentuk pelayanan, di mana kita semua terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah. Dan luar biasa para saudara, karena setelah gereja ini jadi, umat Allah di sini semakin rajin yang ke gereja. Ada bahkan hampir 25% lebih mereka yang datang ke gereja ini ialah mereka yang jarang ke gereja. Karena memang kondisi bangunan lama tidak memungkinkan untuk memuat lebih banyak orang. Tetapi juga dengan kondisi gereja yang baik dan juga daya tampung yang bertambah, membuat umat menjadi semakin banyak yang menghadiri ibadat sabda ataupun perayaan Ekaristi di gereja ini. Ini para saudara yang bisa saya berikan kepada kita semua. Terima kasih untuk seluruh kebaikan Anda, terima kasih untuk sumbangan Anda, terima kasih untuk doa-doa Anda. Dan ini sangat amat berarti untuk kami semua. Gereja ini sebagai hadiah terakhir, saya ingin membawa Anda ke bagian dari seberang jalan, dan dari sini mungkin kita akan bisa melihat gereja ini secara lebih utuh atau secara lebih menyeluruh. Ini gerejanya para saudara. Dan daerah sini juga cukup dingin. Dan mereka gereja lama ada di sana. Ini pemandangannya. Dan sana kalau saya lihat di sebelah kanan itu sakristi. Terus luar biasa. Umat di sini mendapat banyak berkat dari Anda dan Bapak. Mereka bisa mendapatkan gereja yang baru dan bagus. Dan itu menambah semangat mereka untuk bertumbuh dalam iman. Terima kasih untuk kebaikan Anda semua. Tuhan memberkati. Amin.